Arkanah memenuhi janjinya pada Eli bukan karena memanjakan Eli, tapi karena memikirkan tanggapan Sania tentang dirinya jika ia tidak menepati janjinya. Setelah rapat, pria itu meninggalkan perusahaannya bersama Taksa. Di jalan pulang, ia mengirim pesan pada Sania untuk bersiap-siap. Beberapa menit kemudian, setelah mengirim pesan, Arkana sampai di rumah. Mobil itu berhenti di depan teras rumah. Di sana sudah ada Sania dan Eli berdiri di depan pintu menunggu Arkana. Arkana menurunkan kaca mobilnya. "Ayo pergi," Eli yang begitu senang melihat Arkana berlari menghampiri mobil. Sania hanya berjalan santai mendekati mobil itu, namun ia dengan cepat membuka pintu mobilnya lalu membantu Eli masuk ke dalam. Duduk di belakang saja, Sania," pinta Arkana saat Sania ingin menutup kembali pintu mobil belakang. Sania mengangguk, lalu masuk ke mobil. Kali ini Eli tidak dipangku oleh Sania maupun Arkana. Eli duduk di tengah. Mobil melaju meninggalkan kediaman itu. Arkana tak lagi sibuk dengan tabletnya seperti biasa. Lelaki itu sengaja menyingkirkan semua pekerjaannya karena tidak ingin melewatkan apapun saat ini. Arkana bahkan ingin bicara dengan Sania, tapi tidak tahu harus membahas apa agar obrolannya tidak kaku dan tidak membuatnya canggung. Pada akhirnya, Arkana hanya bisa mencuri-curi pandang saja ke arah Sania yang sedang memandang jalanan di luar. Hanya itu yang bisa ia lakukan hingga mobil itu berhenti di depan sebuah butik. Sania membuka pintu mobilnya lalu turun. Setelah itu, ia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil Eli, tapi Arkana sudah menggendong Eli lebih dulu. Hingga Sania kembali berdiri, ia hanya memperhatikan Arkana turun sembari menggendong Eli. Di dalam, mereka disambut oleh seorang perempuan cantik, si pemilik butik. Perempuan itu tersenyum sembari mempersilahkan Arkana masuk. Sikapnya yang ramah membuat Sania merasa nyaman. Terlebih si pemilik butik itu menuntunnya ke sebuah ruangan yang luas dan nyaman. Sania duduk di sofa bersama Eli, sedangkan Arkana tengah bicara dengan perempuan si pemilik butik itu. Perempuan bernama Helen itu menoleh ke Sania. Ketika mendengarkan Arkana bicara, Sania melihatnya dan menjadi penasaran. Apalagi perempuan itu tak hanya sekali menoleh, tapi 3 kali menoleh ke arahnya. Setelah bicara dengan si pemilik butik, Arkana menghampiri Sania dan Eli. Di saat yang sama, seorang karyawan butik datang membawa beberapa gaun anak perempuan. Karyawan itu membawa pakaian itu ke Eli. "Nona Eli, ini banyak pilihan gaun untuk Nona Eli. Silahkan dipilih ya." Eli berdiri dari tempatnya sembari melihat beberapa gaun yang tergantung di depannya. Ia tampak bingung memilih gaun hingga ia menoleh ke Sania. Eli nggak tahu mau pilih yang mana, semuanya cantik. Menurut Kak Nia, mana yang cantik untuk Eli? Sania berdiri dari sana kemudian mengambil salah satu gaun itu. Ia menempelkannya ke badan Eli untuk memastikan gaun itu cocok. Sania tidak mengatakan apapun. Jika tak cocok, ia hanya menggeleng lalu menyimpannya kembali. Berkali-kali Sania mencocokkan gaun itu di badan Eli sampai membuat Arkana tersenyum. "Mungkin warna pink cocok untuk Eli." "Eli nggak suka warna pink." "Terus Eli suka warna apa?" Tanya Sania sembari mencari-cari lagi gaun di sana. "Eli suka semuanya kecuali warna pink." "Oke, Kak Nia carikan warna lain selain pink ya." Sania menemukan satu gaun berwarna putih yang menurutnya cocok untuk Eli pakai di hari ulang tahunnya. "Bagaimana kalau ini?" tanya Sania sembari menunjukkan gaun itu di depan Eli. Eli tersenyum melihat gaun itu, menandakan bahwa Eli menyukainya. "Cantik? Oke, Eli coba dulu deh." Eli mengangguk
Lalu karyawan butik yang masih berdiri di sana membawa Ellie masuk ke dalam ruang ganti. Saat mereka masuk, Helen datang membawa beberapa gaun dewasa. Perempuan itu membawa semua gaun itu ke hadapan Sania. "Silahkan dipilih, Nyonya." Sania sedikit kaget mendengar pemilik butik ini menyebutnya Nyonya. "Nama saya Sania, panggil nama saja Mbak." "Saya Helen, Nyonya Sania." Sania tak nyaman jika perempuan itu memanggilnya Nyonya, tapi ya sudahlah, hanya panggilan saja. Ia tidak perlu mempermasalahkannya, terlebih di depan Arkana nanti ia dianggap kampungan. Namun sebenarnya sebutan Nyonya itu karena Helen berpikir bahwa Sania adalah istrinya Arkana. Sebelumnya berita Arkana menikah begitu heboh di kota ini. Namun ada beberapa orang yang tahu jika pernikahan itu gagal. Ada juga yang tidak tahu tentang pernikahan Arkana yang gagal, salah satunya Helen. "Ini semua gaun yang cantik, Nyonya. Silahkan dipilih gaunnya. Saya sudah siapkan beberapa gaun malam juga yang cocok untuk tubuh Anda." "Seperti ini," Helen bicara sembari menunjukkan 3 gaun cantik pada Sania. "Kenapa saya juga dikasih gaun, Mbak?" tanya Sania. "Ini permintaan Tuan Arkana sendiri," jawab Helen. Sania menoleh ke Arkana dengan raut wajahnya yang heran. "Saya tidak memerlukan gaun, Pak Arka. Saya ikut karena saya bertugas jaga Ellie. Jadi sebaiknya gaunnya disimpan kembali. Kamu coba dulu gaunnya." Kasihan Helen, sudah bawa semua gaun cantiknya kemari, tapi malah tidak dicoba sama sekali. Dia orang yang gampang kecewa kalau masalah gaun. Arkana sengaja mengatakan hal itu agar Sania tidak enak hati pada Helen jika tidak mencoba gaunnya, dan ucapannya berhasil membuat Sania merasa tidak enak hati pada Helen. Dengan terpaksa Sania meraih salah satu gaun di sana. "Kalau gitu saya coba satu." Arkana melihat gaun berwarna merah itu. Ia tampak tak senang dengan warnanya hingga pria itu berdiri lalu meraih salah satu gaun yang menurutnya cocok untuk Sania. "Coba kamu pakai ini dulu," kata Arkana sembari menyodorkan gaun berwarna peach dengan hiasan berlian di bagian perutnya. "Saya mau tanya, kau pernah tidur dengan seorang pria di hotel?" Plak entah apa yang merasuki Arkana sampai melontarkan pertanyaan itu. Akibatnya ia menerima tamparan dari Sania. "Saya nggak nyangka kalau Pak Arkana juga anggap saya wanita murahan yang bisa tidur dengan pria manapun." Arkana tentu terkejut menerima tamparan itu, tapi detik itu juga ia sadar bahwa ucapannya sudah membuat Sania salah paham hingga wanita itu tersinggung. "Kamu salah. Apa karena saya dituduh selingkuh dengan Pak Bayu? Lalu Pak Arka juga anggap saya bisa diajak tidur seenaknya?" "Sania, dengar Pak Arka, walau Bapak kasih saya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau bahkan 1 triliun, saya juga tidak akan tidur dengan Anda." Arkana malah menjadi diam. Ia kehabisan kata-kata melihat kemarahan Sania. Namun ketika Sania melewatinya untuk keluar dari ruangan itu, Arkana dengan cepat menarik Sania kembali masuk. Ia tidak mau membuat Sania semakin salah paham padanya jika membiarkan Sania pergi tanpa menjelaskan apapun pada perempuan itu. "Pak Arka, apa yang Anda mau lakukan? Lepaskan." Sania semakin marah pada Arkana yang malah menahannya untuk keluar. Bahkan ia meronta-ronta saat Arkana memegang lengannya. "Saya tidak mau melakukan apapun. Saya cuma mau meluruskan kesalahpahaman saja, Sania." "Kesalahpahaman apa?" tanya Sania dengan ekspresi marah. Melihat Arkana, ia juga berusaha menarik tangannya dari Arkana yang tidak mau melepaskan tangan itu. "Tadi saya tanya kamu, bukan untuk ajak kamu tidur. Kamu salah paham. Saya tanya itu karena saya baru ingat kalau saya pernah lihat kamu di hotel."
Oh, jadi karena Pak Arkana lihat saya di hotel. Terus Pak Arka berpikir kalau saya ada di sana karena tidur dengan seorang pria. Sania malah semakin salah paham dengan Arkana. Ia mengira bahwa pria itu sedang menghinanya sama seperti yang lain. Bukan begitu, Sania. Jelas Anda sengaja menghina saya. Saya memang miskin, bukan hanya miskin. Saya juga nggak punya apapun yang bisa saya banggakan. Tapi saya tidak akan jual diri saya demi uang. Bahkan jika saya kelaparan, saya akan tetap memilih mati kelaparan ketimbang harus jual diri. Sania menghempas tangan Arkana sampai pria itu melepaskan tangannya. Lalu Sania kembali melangkah, tapi saat ingin membuka pintu ruang ganti itu, ia kembali menoleh ke Arkana. Saya sudah biasa dihina oleh orang, jadi saya tidak akan pergi hanya karena ucapan Pak Arka. Saya akan tetap melakukan tugas saya sebagai pengasuh sampai Pak Arka dan Bu Marsha memecat saya. Setelah mengatakan itu, Sania keluar dari sana. Arkana menjadi kesal pada dirinya sendiri yang tiba-tiba saja mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Sialan, aku menghancurkan segalanya, umpat Arkana sembari meninju dinding tembok di sana sampai buku jarinya lecet. Arkana kemudian keluar dari sana. Di luar, ia melihat Sania sedang bicara dengan Eli. Arkana datang menghampiri Sania. Perempuan itu menoleh ke arahnya dan tersenyum seperti biasanya. Arkana mengerutkan keningnya, heran dengan sikap Sania yang biasa saja, seolah tak ada yang terjadi di dalam ruang ganti. Paman, Eli pilih gaun ini. Kak Nia juga suka, kata Eli sembari menunjukkan gaun cantiknya. Oke, Arkana hanya menjawab singkat, lalu matanya kembali menatap Sania yang melihat Eli dengan ekspresi senang. Sania, apa kau sudah memilih gaun yang kau sukai? Arkana mencoba bicara dengan Sania untuk melihat respon Sania. Saya tidak memerlukan gaun, Pak. Jadi saya tidak memilih gaun apapun. Sania menjawab seperti biasanya. Enggak, kamu pilih salah satu gaunnya. Karena di hari ulang tahun Eli, kamu juga pasti ada di pesta. Enggak mungkin terkurung di kamar terus sampai pesta selesai. Baiklah kalau gitu. Saya pilih gaun tadi, bayarannya dipotong di gaji saya saja, Pak. Mau tidak mau, Sania terpaksa menuruti Arkana daripada suasananya semakin tidak nyaman jika menolak terus. Oke, Arkana mengiyakan, tapi ia tidak berniat menuruti Sania sebab niatnya mengajak Sania datang ke butik ini sampai menunjukkan banyak gaun. Memang untuk membelikan gaun untuk Sania. Beberapa saat kemudian, gaun Eli dan gaun Sania sudah dibungkus dan sudah dibayar oleh Arkana. Gaun itu pun sudah ada di tangan Sania. Terima kasih Pak Arka, jangan lupa bayarannya nanti dipotong di gaji saya. Oke. Sania tersenyum melihat Arkana mengangguk sambil mengiyakan ucapannya tadi. Arkana malah tercengang melihat sikap Sania yang tersenyum kepadanya. Dia cepat sekali berubah, padahal tadi dia arogan sekali sampai menampar wajahku. Pipiku saja masih nyeri karena tamparannya, batin Arkana. Ini pertama kalinya Arkana ditampar oleh seorang perempuan, tetapi ia sama sekali tak marah ataupun merasa tidak dihormati. Arkana malah merasa bersalah pada Sania karena sudah membuat perempuan itu marah. Mobil taksa baru saja berhenti di depan rumah. Sepanjang perjalanan tadi, Arkana tidak mengatakan apapun, padahal ia mau meminta maaf atas kejadian tadi di ruang ganti, tapi membuka mulutnya saja terasa begitu berat. Pada akhirnya Arkana hanya bisa diam sampai mobil itu berhenti di kediaman. Sania turun dari mobil itu bersama Eli. Begitu juga dengan Arkana setelah meminta taksa untuk membantu Sania dan Eli membawa barang mereka. Sania, bisa kita bicara sebentar berdua saja? Arkana makin gelisah jika ia tetap diam dan tidak meluruskan kesalahpahamannya hingga ia berniat mengajak Sania bicara berdua. Baik Pak, saya antar Eli dulu ke kamarnya.
Ucap Sania yang tetap bersikap sopan pada Arkana. Oke, saya tunggu kamu di kamar. Sania mengerutkan keningnya melihat Arkana. Saya udah tegasin sama Anda tadi di butik kalau saya nggak akan pernah mau tidur dengan siapapun meski dikasih uang banyak. Apa-apa Arka masih belum paham ucapan saya itu? Lagi-lagi, Sania salah paham dengan ucapan Arkana. Ia mengira bahwa pria itu masih berniat untuk tidur dengannya. Jika saja Arkana tidak melontarkan pertanyaannya tadi di ruang ganti butik, Sania mungkin tidak akan salah paham terus. Setiap kata yang dikatakan Arkana, ucapannya selalu disalahartikan. Setelah merasakan pria itu menyentuh kulitnya. Bukan itu, saya nggak mau dengar apapun. Kalau mau bicara dengan saya, lebih baik bicara di taman atau dimanapun itu selain di kamar. Sania marah sampai ia tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan Arkana. Dengan amarahnya itu, ia menatap tajam Arkana lalu masuk ke dalam ketika Arkana belum menyelesaikan kalimatnya. Astaga, kenapa aku selalu salah di matanya? Aku cuma mau bicara dengannya untuk minta maaf. Arkana tercengang melihat perempuan itu malah masuk ke dalam, tak membiarkannya bicara. Ia diperlakukan seperti pria brengsek. Apa ada masalah, Tuan? Tanya Taksa yang jadi penasaran setelah mendengar ucapan tuannya. Arkana menoleh ke Taksa dengan ekspresi bingung. Taksa, apa yang salah dengan kata-kataku tadi? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Pada siapa, Tuan? Tanya Taksa. Sania. Memang Anda bilang apa? Tanya Taksa makin penasaran. Saya cuma bilang sama Sania kalau saya mau bicara berdua. Saya tunggu di kamar. Dia malah marah. Jelas Arkana dengan serius menatap Taksa. Aduh, kayaknya semua perempuan memang begitu, Tuan. Selalu menyalahartikan maksud kita yang sebenarnya tidak ada maksud apapun. Sama seperti saya malah dibentak-bentak sama seorang perempuan waktu saya ajak ketemuan tengah malam. Saya kan kerja dari pagi sampai malam. Waktu saya cuma tengah malam saja. Terus perempuan yang baru saya kenal di acara kencan buta itu mau ketemuan. Saya suruh dia datang ke rumah ini tengah malam, tapi malah saya disangka sudah menghinanya. Akibatnya saya nggak pernah dihubungi lagi. Taksa malah curhat pada bosnya dengan permasalahan yang baru-baru ini dialaminya. Arkana bukannya merasa senang bicara dengan Taksa, ia malah semakin kesal. Sambil menatap tajam Taksa, Arkana menghela nafas kasarnya. Selain menyetir dan bisa karate, kau tidak punya kelebihan apapun. Makanya perempuan gak ada yang mau sama kamu. Setelah mengatakan itu, Arkana masuk ke dalam. Setengah jam kemudian, Sania datang ke kamar Arkana. Perempuan itu mengetuk beberapa kali hingga pintu kamar itu dibuka. Ada Arkana yang berdiri di sana. Pria itu baru saja selesai mandi dan ia sudah memakai pakaian santainya, tapi rambutnya masih sedikit basah. Ada apa, Sania? Sania langsung membungkuk hormat di depan Arkana. Arkana terkejut melihat Sania tiba-tiba hormat seperti itu padanya. Matanya membulat sempurna melihat Sania, namun ia cuma diam saja melihat Sania. Tadi sikap saya kasar sama Pak Arka. Saya sudah menampar wajah Anda. Harusnya saya tidak melakukan itu pada Anda. Itu karena saya sedang emosi dan tidak senang dengan kata-kata Anda. Lain kali saya tidak akan melakukannya, tapi saya minta juga untuk tidak memiliki niat seperti itu pada saya. Hari ini saya akan memakluminya, tapi lain kali saya tidak akan memakluminya. Tolong jangan hancurkan rasa hormat saya sama Anda. Saya mohon. Setelah berpikir panjang tentang perilakunya pada Arkana, Sania sadar bahwa tindakannya menampar wajah Arkana mungkin sudah keterlaluan hingga ia datang untuk meminta maaf, tapi ia sama sekali tak menyesal dengan semua yang ia katakan pada Arkana. Meski dalam kemarahan, ia memang harus bicara tegas seperti itu agar tidak dianggap lemah.
Tidak apa-apa Sania, saya paham kalau kamu marah sama saya. Saya juga minta maaf atas ucapan saya yang menyinggungmu. Sungguh bukan itu maksud saya. Saya cuma bertanya karena saya kebetulan melihat perempuan yang mirip sama kamu. Dan saya nggak pernah menganggap kamu murahan. Itu benar. Saya maafkan dan terima kasih sudah minta maaf sama saya. Kalau begitu saya permisi Pak Arka. Selamat siang. Saniah pun pergi dari sana. Namun raut wajahnya tidak seperti biasanya, yang santai dan biasa saja. Ekspresi wanita itu terlihat serius seolah dia sedang tertekan. Arkana heran sendiri melihat sikap Saniah yang mudah berubah. Dia pergi begitu saja setelah buat orang terkejut, gumam Arkana.